Halo semua, kemarin saya barusan launch sebuah website namanya pandaplugin.com, dan di situ akan jadi rumah untuk plugin-plugin yang akan rilis di kemudian hari juga. Saat ini saya sudah rilis 3 plugin di sana, beruang budget, jejak jurnal, dan juga Dino Design. Jadi saya asal ngasih nama aja, tapi tiga-tiganya menurut saya berguna ya, karena saya pakai sendiri semua. Saya juga nggak terlalu peduli kalau ada orang lain yang pakai atau tidak, tapi memang tujuannya adalah untuk membagikan aja, untuk sharing tools yang saya pakai sendiri, dan semuanya gratis. Dan yang menarik dari launch kali ini adalah hampir semuanya itu saya nggak ngoding sendiri ya, saya pakai AI. Dan AI yang saya pakai itu menggunakan Hermes Agent. Jadi bisa dicari sendiri deh tentang Hermes Agent. Ada yang namanya OpenClaw, ada yang namanya Hermes Agent, dan dua-duanya itu adalah tool di mana AI itu bisa hidup di servernya kita atau di komputernya kita. Dan di video ini saya mau share tentang workflow yang saya pakai dari awal sampai akhir. Semoga nggak terlalu panjang ya, dan nggak terlalu berbelit karena saya nggak pakai script juga. Oke, awalnya ini kita ngomongin tentang sistem yang saya pakai ya. Yang pertama kali gagal saya pakai adalah dengan menggunakan Hermes Agent di komputer saya sendiri, yaitu menggunakan laptop Legion 5 Pro. Jadi pakai laptop gaming, Windows, saya install di sana, bekerja dengan cukup oke sebenarnya. Untuk local development, saya pakai di Dev, dan Hermes Agent bisa menggunakannya dengan cukup oke. Pakai Docker juga, dan WSL. Yang jadi masalah dengan menggunakan laptop kita sebagai servernya untuk Hermes Agent, itu adalah satu, komputer kita harus nyala terus. Yang kedua adalah ketika crash, kan kadang tetap aja ya, namanya software juga bisa crash. Nah, jadi masalah adalah ketika saya lagi di luar dan lagi chatting dengan Hermes Agent saya untuk nyuruh sesuatu, tapi ternyata crash, itu stop di situ ya. Saya nggak bisa ngelakuin apa-apa, harus pulang ke rumah dulu, harus restart sendiri Hermesnya di komputer saya, kadang harus restart komputernya sendiri. Dan itu agak nyebelin sih ketika terjadi, walaupun jarang sekali terjadi. Akhirnya saya memutuskan untuk install Hermes Agent itu di VPS, di server. Dan yang saya pakai itu adalah dari DigitalOcean. Saya pakai 2 core dan RAM-nya 4 GB. Dan menurut saya itu lebih dari cukup. Mungkin kalau mau nyoba di 1 core dan 2 GB RAM, kayaknya juga masih bisa deh kayaknya. Bahkan 1 GB pun mungkin cukup ya. Tapi tergantung kerjaannya dikasih aja. Kita ngomongin sistemnya yang saya pakai itu ada beberapa ya. Jadi yang pertama itu pakai VPS itu sebagai utamanya, server utama. Yang kedua adalah channel yang saya pakai. Jadi ada 2 channel utama yang saya pakai, yaitu yang pertama dari Telegram. Di situ saya bisa komunikasi langsung dengan Hermes. Yang kedua adalah dengan Discord. Kelebihannya Telegram itu karena simple ya. Dan menurut saya lebih mudah aja dipakai. Bahkan kalau cuma untuk pakai Telegram aja pun buat sebagian besar orang mungkin lebih dari cukup. Saya pakai Discord karena ada satu kelebihan dari Discord, yaitu adalah Discord kan bisa bikin kayak semacam kamar-kamar ya, channel-channel untuk topik-topik yang kita mau gunakan. Dan setiap kali kita ngechat dan bikin thread baru di Discord, itu konteksnya itu stay di situ. Jadi enaknya itu kita bisa multi-chat, multi-session dengan Hermes Agent kita. Jadi kita bisa develop beberapa plugin, dan masing-masing bisa ngechat untuk ngerjain plugin tertentu tersebut ya. Jadi bisa ngirit juga. Selain itu, tools satu lagi yang saya gunakan adalah Obsidian. Obsidian Sync itu adalah note-taking application yang bisa dibilang sistemnya itu local first gitu ya, bisa dibilang, karena dia menggunakan, sebenarnya bukan seperti note-taking application ya, lebih mirip kayak file browser dan MD file editor gitu ya. Bagusnya di sini dia punya sistem headless, dan dia ada subscription menggunakan servernya dia untuk yang dinamakan Obsidian Sync.
dan harganya sekitar $5 setahun kalau nggak salah, sebulan, sorry, $5 sebulan, dan sangat enak sekali dipakainya. Jadi ini berguna ketika kita itu mau perlu bikin report yang agak panjang dari AI dan lain sebagainya. Daripada menggunakan chat, dia kalau ngirimin semua datanya lewat chat ya bisa, tapi kan nggak enak bacanya ya. Enak kalau kita nyuruh AI agentnya untuk tolong bikinkan dokumen di sini gitu ya, dan kita menggunakan Obsidian aplikasi ini ya. Terus selain itu Obsidian juga bisa kita gunakan untuk menyimpan data-data yang penting. Jadi misalnya workflow yang kita ingin lakukan itu bisa kita minta aja ke AI agent untuk baca dokumen ini terus lakukan. Jadi kita bisa memberikan perintah yang jauh lebih panjang daripada cuman sekedar menggunakan chat. Dan cuman itu aja sih sebenarnya. Workflow yang lainnya saya gunakan, tool yang saya gunakan itu untuk development website WordPress di VPS saya. Saya pakai panel, control panel yang disebut Cloud Panel, dan itu gratis ya. Jadi dengan Cloud Panel kita bisa install WordPress dengan lebih mudah lah, dan support untuk CLI juga komplit di Cloud Panel. Jadi kita bisa minta ke Hermes Agent untuk memanage websitenya kita dengan menggunakan Cloud Panel, karena CLI-nya itu komplit lah. Bisa bikin website baru, dia bisa ngatur konfigurasi dan lain sebagainya hanya menggunakan CLI. Dan cuman itu aja sih ya. Oke, kita next ngomongin tentang biaya ya. Biayanya kalau nggak salah saya juga agak lupa. Untuk VPS itu sekitar $30 ya mungkin sebulan. Terus untuk Obsidian Sync untuk Notes application itu sekitar $5 per bulan. Terus selain itu semuanya gratis ya. Discord gratis, Telegram juga gratis, Cloud Panel juga gratis. Yang berbayar lagi itu adalah AI agentnya, AI providernya. Dan di sini saya akhirnya nemu yang pas menurut saya dan harganya murah sekali, yaitu menggunakan DeepSeek. Saya pakai yang V4 Pro, jadi yang paling baru dan yang versi Pro-nya. Kayaknya sih DeepSeek itu memberikan diskon untuk kalau beli langsung ke websitenya DeepSeek ya. Jadi memang jadinya ngirit banget ya. Selama beberapa minggu ini ya, kalau nggak salah mungkin hampir sebulan, saya pakai DeepSeek itu pemakaiannya itu total itu paling cuma sekitar $20. Jadi sangat ngirit sekali. Dan itu cukup intens ya, karena kan saya bikin 3 buah plugin, berarti 2 plugin, 1 website, dan juga ngupdate 1 plugin. Jadi ya cukup banyak sih kerjaannya saya pakai. Jadi total itu sekitar $55 selama sebulan, dan kalau dihitung, kita coba ya, 55 kali berapa ya sekarang? 18.000 ya kawan. Itu ya sekitar 1 juta rupiah ya. Ya jadi masih oke lah menurut saya untuk bisa bikin sesuatu seperti ini. Ya, dan oh ya, mungkin satu lagi ya yang mau saya bahas itu adalah tips-tips menggunakan Hermes Agent biar bisa ngirit. Satu hal yang dilakukan oleh Hermes Agent itu kita bisa minta dia ngupdate sesuatu setiap hari dengan menggunakan cron. Dia punya sistem cron internal. Jadi kita bisa bilang kirimkan saya report tentang ini setiap pagi jam 6 pagi misalnya. Dan itu bisa dilakukan oleh dia, tapi itu akan memakan token, karena script yang dia akan bikin itu adalah dia akan nulis di cron-nya dia jam 6 pagi lakukan ini, dan dia akan menuliskan itu sebagai prompt. Jadi jam 6 pagi kirimkan message ke Telegram tentang 5 email terbaru dari email saya misalnya. Itu hanya contoh aja ya, misalnya aja. Yang dia lakukan adalah seperti itu. Jadi dia setiap pagi itu dia akan ngecek email saya dan juga akan memberikan laporan ke saya.
Tapi ini sesuatu yang akan boros token. Yang paling benar adalah kita minta dia untuk bikin script, sehingga itu akan terjadi secara otomatis. Jadi dia akan bikin script, biasanya bikinnya script Python yang terkoneksi ke cronnya dia, sehingga jam 6 pagi otomatis scriptnya itu jalan sendiri tanpa perlu dia nyentuh apapun. Jadi scriptnya itu yang akan SMTP ke emailnya dia dan akan mengirimkan emailnya itu ke ke Telegramnya saya. Jadi sistemnya kira-kira seperti itu. Jadi otomatis ketika kita bikin script seperti ini, itu token yang digunakan 0, sama sekali nggak pakai token. Jadi ya itu sih. Sama yang kedua, tipsnya adalah gunakan yang disebut sebagai Hermes. Ada plugin ya. Jadi Hermes Agent itu ada banyak pluginnya juga yang dibikin ya oleh community. Ada salah satu pluginnya yang disebut Hermes Signature. Jadi di setiap kali dia nge-reply mesennya kita, itu di bawah pesannya itu ada informasi tentang pakainya itu model apa, terus token yang dipakai sudah berapa dan lain sebagainya, sehingga kita bisa tahu lah ya ketika ngobrol sama dia itu menggunakan berapa banyak dolar atau berapa banyak token. Dan itu mempermudah kita untuk tracking juga biar dia tidak terlalu berhalusinasi. Kadang kalau percakapannya sudah terlalu panjang, itu dia biasanya halu. Terus, oh ya, ada satu lagi yang menarik, itu kita bisa menggunakan Obsidian Sync atau Obsidian Notes itu untuk bikin to-do list buat dia. Jadi kita nggak perlu untuk setiap kali itu mantengin Telegram untuk ngirimin kerjaan dia gitu ya. Oh tolong dong ini diupdate ini, tolong dong ini diupdate ini. Kita kan harus nungguin dan dia kan ngeproses itu semua satu persatu ya. Kita bisa bikin sebuah catatan aja di Obsidian Sync, misalnya to-do list untuk AI-nya kita. Misalnya 1 update ini, 2 update ini, kita bikin checklist saja. Terus bikin sebuah cron job ke dia setiap jam 3 pagi atau jam 2 malam untuk ngecek to-do list tersebut dan dikerjakan semua. Jadi itu enaknya kita bisa bikin kayak semacam sistem seperti itu ya. Jadi kita nggak terus-menerus butuh untuk ngecekin dia gitu ya. Kita bisa nanti lihat aja laporannya di pagi hari, dia sudah ngerjain apa aja, yang ada kendala apa aja, terus kita tinggal rinse and repeat aja. Kita tinggal perbaiki prompt-nya di to-do list kita, terus nanti besoknya dia akan ngerjain lagi. Dan itu memudahkan banget ketika kita punya banyak sekali ide. Misalnya untuk bikin sebuah plugin ya, oh saya ingin ini warnanya ini, saya ingin ini teksnya diganti ini, saya ingin tambahan settings untuk ini misalnya. Itu kalau kita ngechat satu persatu ke dia, terus nungguin dia beres, terus kita ngecek lagi hasilnya, terus kita revisi segala macam, itu makan waktu yang terlalu banyak buat saya sendiri ya. Jadi semua saya tuliskan aja di salah satu dokumen, dan dia nanti setiap pagi akan ngecek itu dokumen itu, dan dia akan kerjain itu semua sendiri, ngasih report hasilnya seperti apa, saya tinggal cek aja hasilnya seperti apa, dan kalau masih kurang oke, saya tinggal bikin aja to-do list yang baru. Jadi lebih enak lah pokoknya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.